Halo Sobat Polkesbaya, kembali lagi di Cangkruk Bincang Kreatif Yuk di Polkesbaya. Nah Sobat Polkesbaya, melanjutkan episode-episode sebelumnya ya. Hari ini kita masih akan berdiskusi seputar tips kesehatan. Nah kalau episode kali ini kira-kira kita mau diskusi tentang kesehatan apa ya? Tapi sebelum saya spill, hari ini kita mau kedatangan siapa dan mau diskusi tentang apa, jangan lupa dukung channel YouTube Poltekkes Kemenkes Surabaya di @polkessurabaya melalui subscribe, like, dan share video-video yang kami tayangkan. Nah, Sobat Polkesbaya, hari ini kita kedatangan salah satu dosen di jurusan kesehatan gigi. Nah, clue-nya kan sudah ada ya tentang kesehatan gigi. Jadi hari ini kita akan berdiskusi seputar mitos fakta perawatan gigi dan informasi seputar kesehatan gigi. Nah, siapa yang hari ini datang? Welcome Pak Agus Margianto, SSIT SKM MKes. Nah, dosen di jurusan kesehatan gigi. Selamat datang Pak Agus. Selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir di Cangkruk, dan nanti saya akan bertanya-tanya seputar informasi kesehatan gigi. Nah, to start with, jadi saya mulai dulu dengan pertanyaan ini. Waktu saya masih kecil nih, misalnya mau beli permen, biasanya ibu saya, jangan banyak-banyak makan permen, nanti giginya sakit, nanti giginya berlubang gitu. Itu sebenarnya benar nggak sih? Oke, sebelumnya ya, yang namanya permen itu ada karbohidratnya. Ya, memang rasanya manis itu ya, manis. Salah satu contohnya adalah karbohidrat itu selain ada di permen juga ada di nasi. Nah, nasi itu kalau dikunyah, kunyah nasi aja, itu lama kelamaan akan berasa manis. Nah, karena di situ ada karbohidratnya, kemudian dikunyah ada enzim ya, salah satu enzim yang ada di dalam rongga mulut yang berfungsi adalah mengubah zat tepung menjadi zat gula. Nah, salah satunya permen di sini itu adalah kok dikatakan bahwa itu bisa menyebabkan lubang gigi gitu ya. Nah, ini ceritanya. Jadi bahan-bahan makanan yang salah satunya permen tadi dimasukkan ke dalam tubuh melalui mulut pertama kali, itu akan ngendon di dalam rongga mulutnya. Nah, dengan seperti itu bahan makanan yang tertinggal di dalam rongga mulut tadi, bagaimana untuk kelangsungan dari kehidupan bakteri yang ada di dalam rongga mulutnya, itu juga akan menggunakan sisa makanan tersebut menjadi bahan untuk tumbuh dan hidupnya gitu. Si bakterinya. Iya, dari bakterinya. Nah, dengan seperti itu secara tidak langsung sisa makanan tadi akan dipakai untuk tumbuh gitu ya. Tumbuhnya itulah salah satunya ada zat sisanya yaitu asam. Gitu ya. Asam ini yang akan nempel di permukaan gigi, yaitu pertama kali adalah di enamel. Nah, di enamel kalau kena asam itu akan menyebabkan dekalsifikasi atau istilahnya adalah kehilangan kalsium yang ada di dalam enamelnya. Nah, itu kalau lama kelamaan itu akan terjadi lubang gigi ya. Jadi sebetulnya nggak cuman permen ya. Betul, tidak hanya permen saja. Sisa makanan jadi tempat tumbuhnya bakteri dan menyisakan asam gitu, dan jadi lubang gigi. Iya, seperti itu. Kurang lebih bahasa awamnya seperti itu ya. Mungkin istilah-istilah kesehatannya ada sendiri. Cuman kita secara awam gitu ya, bahwa bukan hanya permen kok itu tuh yang bisa bikin lubang gigi. Betul. Gitu. Jadi semua sisa makanan ya berarti. Iya, sisa makanan. Ya, salah satu contohnya adalah yang ada karbohidratnya. Yang ada karbohidratnya. Nah, melanjutkan pertanyaan-pertanyaan itu ya Pak Agus. Nah, di masyarakat ini kan banyak berkembang mitos seputar perawatan gigi, seputar kesehatan gigi yang
perlu kita luruskan nih sebagai institusi pendidikan kesehatan gitu ya. Kami di sini menghadirkan Pak Agus untuk meluruskan. Kalau yang pemahaman masyarakat sudah benar ya nanti diamini saja, oh ya itu benar, faktanya memang seperti itu. Tapi kalau itu ternyata mitos, itu salah. Nah nanti minta tolong untuk diluruskan biar nggak makin salah kaprah ya. Yang berkembang di masyarakat. Nah yang pertama nih saya mau nanya, kan kadang tuh di masyarakat yang berkembang itu seperti ini. Kalau kita nyabut gigi atas itu tuh bisa bikin buta, bisa menyebabkan kebutaan. Itu tuh mitos atau fakta? Oke. Dalam mempelajari yang namanya kesehatan gigi, untuk melakukan pencabutan gigi pasti sebelum tenaga kesehatan gigi atau istilahnya ada dokter gigi spesialis yang itu ada di bedah mulut gitu ya. Ada yang tenaga kesehatan gigi, ada yang di terapis gigi. Itu ketika kuliah juga mempelajari yang namanya persarafan gitu ya, persarafan. Nah, kalau mau melakukan pencabutan gigi jelas akan melakukan anestesi. Nah, anestesi yang dilakukan ketika salah satu contohnya gigi depan. Nah, gigi depan atas. Gigi depan atas itu ada salah satu teknik anestesi yang dilakukan memang berdekatan dengan foramen tersebut, lubangnya itu dekat atau setengah senti dari pinggir tulang mata. Nah, di sini ada istilahnya adalah infraorbita block anestesi. Nah, ini tapi jarang dilakukan. Ya, memang secara nervous itu adalah persarafan yang dipelajari yang ada di muka, kemudian yang ada di gigi itu memang saling berdekatan gitu. Nah, tetapi apakah secara langsung akan menyebabkan buta? Ini yang nggak benar, gitu, nggak benar. Karena para praktisi pasti sudah mempelajari persarafan dan yang dianestesi pasti sudah tepat. Seperti itu. Jadi kalau mitos yang kabar yang berkembang kalau nyabut gigi atas itu bisa menyebabkan kebutaan itu mitos ya. Hanya mitos. Jadi tidak menyebabkan kebutaan jika dilakukan secara benar. Betul. Ya. Jadi kan pasti yang melakukannya kan dokter atau mungkin terapis gigi yang sudah dibekali dengan kompetensi itu gitu ya. Betul. Jadi dilakukan secara profesional. Jadi insya Allah aman gitu. Iya. Nah, ada lagi nih yang berkembang di masyarakat kalau anak kecil nih terutama. Kalau anak kecil yang kebiasaan ngemut gigi sampean ngemut jari ya, itu tuh bikin tonggos. Itu bener atau enggak? Mitos atau fakta? Oke. Ini terutama bukan jari ya, tapi salah satu jari gitu ya, salah satu jari yaitu biasanya jempol gitu ya, jempol yang empeng gitu ya, diempeng gitu ya. Nah, secara lahir gigi itu tertanam dalam tulang, yaitu tulang rahang. Nah, tulang rahang itu juga terbentuk dari istilahnya ada lengkungnya, ya lengkungnya. Dan gigi diharapkan tumbuh pada lengkungnya. Nah, ketika si anak itu mempunyai kebiasaan, salah satunya adalah ngempeng ibu jari, menghisap ibu jari. Ya. Ini dengan pasti gerakannya adalah disedot, ya nyedot dan itu dalam. Nah, kenapa kok bisa menyebabkan tongos gitu ya atau maju giginya gitu maju. Itu karena ada tekanan, ya dari tekanan. Nah, tekanannya itu adalah di daerah palatum atau di daerah langit-langit yang menyebabkan langit-langit anterior atau langit-langit gigi depan ya, itu menyebabkan gigi tersebut akan keluar dari lengkung rahangnya. Seperti itu. Jadi fakta kalau yang itu ya. Jadi ibu-ibu yang punya anak bayi masih kecil, jangan biarkan anak bayinya kebiasaan untuk menghisap jempol ya. Karena itu fakta bisa menyebabkan giginya tongos atau maju keluar dari lengkung rahang. Nah, itu berlaku juga untuk pacifier nggak, empeng itu? Atau cuman jari aja? Sebetulnya empeng juga. Empeng juga.
Empeng juga bisa. Jadi memang sih empeng itu menenangkan bayi, ya menenangkan bayi, tetapi bisa mendatangkan masalah di berikutnya. Seperti itu. Iya. Terutama giginya sudah tumbuh. Gitu. Jadi ketika giginya sudah tumbuh ya, mungkin apa ya, karena ada terdorong gitu kayak. Ya, jadi ya sekali lagi untuk ibu-ibu lebih baik dihindari ya, biar gigi anaknya tumbuhnya rapi. Gitu ya. Nanti nggak perlu bingung pasang behel kalau udah rapi kan ya. Nanti kita bahas juga tentang behel. Nah, sekarang yang selanjutnya itu pernah dengar juga ya, kalau gigi berlubang itu jangan disepelekan, karena itu sebenarnya imbasnya bisa kemana-mana gitu, bahkan bisa berefek ke kesehatan jantung. Itu benar atau enggak? Karena saya terus terang khawatir, gigi saya kan berlubang nih Pak. Jadi kadang ada kekhawatiran, iya nggak ya nanti ngefek ke kesehatan organ lainnya nggak ya gitu. Jadi di dalam rongga mulut itu sebetulnya ada bakteri. Bakteri penyebab karies gigi itu adalah Streptococcus mutan. Streptococcus mutan itu secara flora normal ada di dalam rongga mulut manusia. Nah, ketika di dalam rongga mulut ada karies, karies itu istilahnya masih kena enamelnya atau sudah kena dentin atau sudah kena pulpa, macam-macam kan dalamnya ya. Nah, yang dikhawatirkan adalah yang sudah masuk ke sampai pulpa. Karena apa? Bakteri itu bisa masuk ke dalam pulpanya, kemudian melalui peredaran darah masuk ke dalam organ tubuh yang lainnya. Nah, yang dikhawatirkan kalau nanti bakteri ini nyantol di jantung, bisa terjadi gangguan jantung. Sebentar, sebelum terlalu jauh ya, saya kan bukan orang, apalagi khususnya kesehatan gigi gitu ya. Jadi sebenarnya tadi itu saya agak loading dengan istilah-istilahnya. Enamel itu lapisan yang terluar gitu ya. Yang terluar, yang kelihatan kalau kita senyum. Terus kalau masuk lagi itu ada dentin. Nah, pulpa itu apa? Pulpa itu adalah lapisan gigi yang ada pembuluh sarafnya, ada pembuluh darahnya, pembuluh limfanya ada di situ. Jadi kadang pasien itu kalau sudah datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan itu sudah parah, sudah sampai ke pulpa. Kalau udah sakit nyut-nyut itu berarti apa? Sudah sampai pulpa gitu ya. Nah, kalau ditambal itu berarti tambalannya nambal pulpanya itu. Kalau pulpa yang sudah terkena itu perawatannya bisa ke perawatan saluran akar. Oh iya, pernah dengar. Ini itu harus perawatan saluran akar dulu gitu. Jadi jangan sampai parah dalamnya gitu, kedalamannya. Iya. Ya, jadi itu fakta ya, bahwa ketika gigi berlubang itu memang bisa mempengaruhi kesehatan organ yang lainnya ya. Salah satunya tadi kan jantung. Nanti kalau ke punggung, nah itu bisa istilahnya ada encok gitu ya. Nah itu terkena tuh LBP-nya. Ya, low back pain gitu. Jangan-jangan ini saya sering low back pain gitu, maksudnya sering sakit punggung gitu gara-gara gigi berlubang. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Nanti kalau nyantolnya di otak, bisa terjadi stroke. Oh gitu. Iya, betul. Ya ada yang mau ditanyakan Mas mungkin? Enggak sih. Nah, nggak seperti itu. Iya. Ternyata separah itu gitu. Tapi sakit gigi katanya ya, daripada sakit gigi mendingan sakit hati. Beda ya. Kalau saya sih mendingan sakit hati daripada sakit gigi. Karena pernah sakit gigi itu yang sakit banget tapi nggak ada orang peduli, nggak ada yang besuk, nggak ada yang nanyain apa kabar, gimana giginya gitu. Kalau kita flu aja kan, gimana udah baikan belum, suaramu lo masih nggak enak. Sedangkan sakit gigi itu sakitnya pol, tapi kayak rasa orang gitu. Melihatnya tidak terjadi apa-apa dengan kita gitu ya. Karena masyarakat masih memandang bahwa kesehatan gigi itu nomor keberapa. Iya. Gitu. Oke, seperti itu. Nanti mohon bantuan untuk dikampanyekan ya, bahwa kesehatan gigi itu penting. Karena ya itu tadi yang barusan dibahas kan juga efeknya itu sebenarnya bisa kemana-mana gitu low. Bisa mengakibatkan misalnya gangguan di kesehatan jantungnya, bisa sampai menyebabkan stroke, low back pain itu kalau keterusan juga bisa jadi nggak bisa jalan kan ya gitu, efeknya bisa kemana-mana. Jadi warga atau sobat Polkesbaya semua tolong dijaga benar-benar ini giginya, karena kalau sudah terlanjur lubang itu satu, kalau sakit ya sakit banget. Kedua efeknya memang bisa kemana-mana gitu ya. Nah selanjutnya ini tentang bau mulut nih. Nah bau mulut itu disebabkan
disebabkan oleh gangguan pencernaan dan gigi berlubang. Itu mitos atau fakta? Oke. Rongga mulut sendiri itu ada hubungannya dengan THT, telinga, hidung, sama tenggorokan. Nah, istilahnya kalau di tenggorokan sendiri atau di dalam rongga mulutnya sendiri, kalau ada yang namanya gigi berlubang sampai pulpa, kemudian menyebabkan gigi tersebut mati, itu disebut dengan gangrena pulpa. Nah, di gangrena pulpa ini ada yang namanya gas indolskatol, sehingga bisa menyebabkan kalau seseorang berbicara di dalam rongga mulutnya ada karies giginya, itu bisa orang itu nutup hidung gitu ya. Nah, itu fakta. Sebentar. Karies itu beda kan dengan gigi berlubang? Sama. Oh, sama. Sama. Kalau karies itu bahasa di ilmiah. Kirain karies itu yang kayak karang-karang menutupi. Bukan. Beda lagi ya? Kalau karang gigi beda lagi. Oh, beda. Berarti saya yang salah paham tentang itu. Dan karies itu lubang gigi. Yang dua-duanya kalau ada karang gigi, ada karies gigi yang sudah dalam dan giginya mati, itu sama-sama bisa menyebabkan bau mulut. Ya. Oh, jadi misalnya pun nggak berlubang, kalau karangan gitu juga bisa bikin bau mulut gitu, betul. Ya. Kalau misalnya apalagi sudah berkarang, giginya berkarang, ada yang berlubang sampai mati, nah itu mungkin lebih kompleks. Ya, kompleks lagi dan ya lebih membahayakan sekitar ya. Iya kan? Ya. Kalau dari pencernaan? Nah, dari pencernaan itu kalau istilahnya dari seseorang yang punya kelainan yang ada di lambung itu kemungkinan bisa menyebabkan bau mulut Jadi dari dalam gitu ya, mungkin dari asam lambungnya atau apa itu juga. Mungkin bisa jadi pas giginya baik-baik saja, tapi ada permasalahan di pencernaannya, ya bisa jadi bau mulut gitu ya. Harus itu periksa telinganya juga. Iya. Seperti itu. Iya, karena satu saluran ya antar THT itu. Makanya satu dokter kan, dokter THT kalau dokter. Tapi khusus untuk gigi ada sendiri ya untuk khusus kesehatan gigi. Nah, sekarang yang selanjutnya ini tentang gigis. Mitos atau fakta kalau minum susu formula, kebanyakan permen sama coklat-coklat gitu bisa bikin gigi menjadi gigis? Oke, yang tadi udah kita bahas ya kalau masalah dengan permen. Salah satu contohnya adalah coklat juga. Coklat ini juga ada karbohidratnya di situ karena rasa manis itu yang bisa menyebabkan gigi tersebut kehilangan yang namanya kalsiumnya. Nah, apabila itu tertinggal di dalam rongga mulut. Nah, sekarang susu formula ya yang diminumkan ke balita atau bayi ya, yang istilahnya biasanya sebelum tidur. Ya, sebelum tidur ini dikasih nih. Ya, biar kan sangunya anak bayi tidur itu kan diminumin susu formula dulu. Nah, dengan seperti itu kalau bayi itu harus minum susu formula, hanya susu formula saja, tanpa ditambahkan pemanis. Nah, ini yang kadang itu kenapa dikasih pemanis sama ibu-ibu ya, itu dengan adanya manis sehingga ada kandungan apa ya istilahnya, penghambat rasa lapar pada si anak tersebut. Tetapi akibatnya adalah giginya akan terjadi karies di situ. Nah, ini ada yang karies susu botol namanya. Gitu. Oh, karies. Ya, ada istilahnya sendiri. Iya, seperti itu. Nah, karena kalau minumnya pakai gelas berarti karies susu gelas. Kalau pakai yang lain berarti lain gitu. Iya, kan kadang ya yang masih ngedot kan karies susu botol. Tapi kalau anak yang udah ada gak gedean sedikit atau tidak terbiasa ngedot, nanti pakai gelas karies susu gelas. Nah, ya ada istilah itu gitu ya. Tapi istilahnya kalau pakai yang gelas itu kan biasanya anak-anak kan bisa udah kumur ya, bisa kumur ya. Itu nggak masalah seperti itu. Tapi ini anak yang belum bisa kumur dan posisi tidur, ini yang bahaya. Nah, kan balita ya, mungkin di bawah 2 tahun yang dia masih gigi susu semua, atau di bawah 3-4 tahun lah dia masih gigi susu. Sebelum tidur dia harus selalu ngedot. Nah, sampai giginya itu gigis. Berarti kan susu formula bisa bikin gigis, itu fakta ya. Kalau tidak ditambahkan
gula di situ. Nah, itu tapi dari susu formula sendiri kan kadang memang sudah ada kandungan gulanya gitu kan maka, ya. Resepnya adalah pilih susu formula yang rendah gula. Oh iya bisa. Nah, tapi ketika si anak itu gigis ya, berarti kan ketika karena dia habis minum susu mungkin tidak berkumur atau tidak dibilas air putih atau apa, atau tidak gosok gigi gitu ya. Berarti memang idealnya seharusnya boleh mau tidur minum susu formula, tapi habis itu ya dibersihkan ya. Nah, ini kalau balita kan belum, kadang ada yang sudah bisa pegang sikat, kadang ada yang belum. Nah, ini adalah ibunya harus punya jurus. Gimana itu caranya? Nah, jurusnya adalah gigi ibunya, jari ibunya itu dikasih kasa steril gitu? Ya, kasa steril. Kemudian kasa ini dibasahi dengan air hangat. Nah, itu diusapkan di gigi anaknya gitu. Iya, kalau nggak bangun. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, itu PR-nya. Kesenggol aja bangun lah, itu giginya mau diusap kasa, itu PR banget itu. Nah, biasanya dilakukan ketika si anak itu masih sadar. Iya, masih belum tertidur ya. Oh iya. Tapi memang sebaiknya dibersihkan. Ya harus sih mungkin ya, bukan sebaiknya lagi. Ya harus dibersihkan, dan itu bisa mencegah karies itu tadi ya. Betul. Jadi enggak apa-apa mau tidur, ritualnya memang harus minum susu, tapi setelah itu harus dibersihkan. Kalau anaknya mungkin sudah bisa sikat gigi, ya diajak sikat gigi dulu. Kalau misalnya belum, ya berarti tugas ibunya. Tipsnya tadi dari Pak Agus kan jari telunjuknya dikasih kasa steril, dibasahi air hangat buat gosok gitu ya. Ini sekalian mumpung bahas ibunya yang gosok, kan ada ya yang itu loh dijual kayak silikon yang buat bisa. Itu bisa pakai itu juga. Seperti itu. Selain giginya, itu juga lidahnya biasanya. Ya. Menjaga kebersihan lidah itu apakah harus? Seharusnya kalau giginya bersih, lidahnya juga bersih, itu juga akan bersih gitu. Tapi ada tata caranya nggak sih membersihkan lidah itu? Sebetulnya dilakukan setelah gosok gigi. Nah, itu biasanya dilakukan ya seperti itu. Jadi pakai kasa atau pakai sikat gigi? Pakai sikat gigi bisa. Tapi kalau pada anak-anak ya pakai kasa itu tadi. Kasa ya. Tapi ya ini tantangan ya, tantangan bahwa lidah kesentuh biasanya kumuh. Oh iya. Nah, ini nanti belum lagi kalau ke terlalu dalam gitu ya. Iya sih. Nah, yang selanjutnya, oke, susu formula sudah terjawab ya. Jadi memang bisa bikin gigis kalau habis minum itu nggak dibersihkan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah ini. Nah, ini biasanya di desa-desa nih. Gosok gigi pakai arang atau batu bata. Nah, biar giginya putih bersih. Mitos atau fakta? Kalau dilakukan di desa sih ya memang pernah dengar seperti itu. Mitos atau fakta, apakah itu bisa menyebabkan kerusakan pada gigi? Iya. Karena apa? Pada pasta gigi sendiri itu ditambahkan bahan abrasif. Ya, bahan abrasif itu fungsinya untuk apa? Untuk menghilangkan lapisan plak yang menempel. Nah, kalau yang ini murni abrasifnya aja, kayak arang atau batu bata, jelas itu akan mengurangi lapisan enamel yang ada di gigi. Kalau itu enamel itu sekali luka, dia nggak bisa tumbuh kembali. Bisa tumbuh ya. Betul. Jadi kayak tergores gitu. Ya, tergores. Nah, tergores gitu kalau itu hilang, ibaratnya kalau itu hilang atau lepas, itu nggak bisa tergantikan. Nggak bisa kayak kuku kan ini tumbuh lagi. Betul. Kalau enamel enggak gitu ya. Nah, enamel itu karena nggak bisa regenerasi karena tidak ada jaringan hidupnya. Bukan kayak yang kulit. Kalau kulit kita kan misalnya ngelupas gitu. Jatuh terus ngelupas gitu. Nanti kan ketutup lagi. Ya, kalau enamel enggak. Beda. Jadi gitu. Sebetulnya enamel itu kalau ada dekalsifikasi atau lepas sedikit gitu, itu bisa tergantikan oleh kalsium yang ada di dalam saliva atau air ludah. Asalkan air ludahnya juga bersih, ada buffer namanya ya, itu bisa menutupi.
Tetapi dikhawatirkan kalau seperti ini tidak oral hygiene-nya jelek, yaitu sama aja juga buruk nanti untuk terjadi dekalsifikasi. Jadi memang sebaiknya penggunaan ya secara tradisional tadi arang atau batu bata gitu dihindari saja ya, karena kan satu dari kebersihan mungkin ya, arangnya ngambil dari mana, batu batanya dari mana. Terus sama ya kalau digosok sembarangan kan malah merusak enamel itu tadi ya. Gitu. Jadi harus tetap di bawah pengawasan tenaga kesehatan ya, sarannya dari dokter, dari terapis gigi apa, misalnya pakai pasta gigi ya pakai pasta gigi. Itu pun nanti dilihat-lihat lagi kandungannya ya, pasta gigi itu macam-macam ya. Maksudnya kan kadang gini, kalau kita ke toko gitu ya, ada pasta gigi yang ya biasa misalnya, terus ada yang whitening, ada yang apalagi ya, bikin yang buat gigi sensitif. Terus yang bahannya ini misalnya mengandung siwak atau apa. Nah itu sebenarnya beda nggak sih? Apa memang kalau mau giginya putih ya pakai whitening, kalau mau giginya apa tadi yang giginya sensitif gampang linu ya pakai yang apa pasta gigi sensitif gitu. Bener. Oke. Jadi sebetulnya kalau pakai pasta gigi yang sensitif, pasta gigi yang bisa ini bisa menghilangkan loh rasa sensitif pada gigi, itu sebetulnya meningkatkan rasa ambang batas nyerinya saja. Tetapi untuk masalahnya sendiri itu belum tertutupi. Gitu. Tidak kuratif gitu ya. Betul, itu tidak menyembuhkan, itu hanya mengurangi rasa sakit, nyelimurke gitu kalau kata orang. Nyelimurke saja. Nah, dengan seperti itu apakah harus dilakukan perawatan yang lain? Ya, tapi diperiksa dulu apakah leher gigi ada yang turun. Kalau leher giginya turun, maka itu harus ditambal bagian yang ada di leher gigi itu, ditutupi. Seperti itu. Karena yang sensitif itu di leher gigi. Iya sih ya. Jadi ya, dan penggunaan pasta gigi itu ada efek sampingnya nggak? Pasta gigi itu mengandung fluor, ya ada fluor. Nah kemudian ada apa ya istilahnya ya? Disarankan pasta gigi pada orang yang dewasa yang dipakai itu harus mengandung fluor. Karena fluor itu adalah meningkatkan atau mengubah gugusan yang tadinya enamel itu hidroksil apatit berubah menjadi fluor apatit sehingga lebih tahan terhadap asam. Gitu. Nah, kemudian dikhawatirkan anak-anak ini kalau pakai pasta gigi itu nggak dipakai pasta gigi, tapi ditelan karena rasa stroberi, rasa orange. Nah, dengan seperti itu dikembangkan bahwa pasta gigi anak-anak itu ada xilitolnya. Nah, xilitol itu yang biasanya buah yang rasanya asam, kayak stroberi atau apel atau apa. Makanya sekarang dikembangkan bahwa untuk anak-anak itu bahan yang mengandung xilitol, gitu. Tapi disarankan bahwa pasta gigi yang ada itu mengandung fluor. Nah, kalau ada whitening atau apa itu inovasi. Oh ya, inovasi untuk memenuhi keinginan pasar aja. Betul. Ya. Orang tuh pingin giginya putih, makanya ya orang jualan pasta gigi dengan pemutih. Orang merasa giginya tuh sering ngilu ya, akhirnya produsennya bikin yang ini loh untuk gigi sensitif gitu ya. Oke, nah itu kan tadi pasta gigi. Kalau penggunaan obat kumur, boleh. Sesering apa boleh digunakan? Oke. Jadi menggunakan obat kumur itu disarankan setelah gosok gigi. Tetapi untuk keseringannya itu tidak boleh sering-sering. Kenapa? Satu, dalam rongga mulut itu ada mukosa. Mukosa itu kan sangat lunak banget ya di dalam rongga mulut. Tetapi kalau dipakai sering-sering itu bisa mengubah yang namanya flora normal yang ada di dalam rongga mulut mati. Bakteri baiknya gitu ya. Gitu. Bakteri baiknya bisa gitu. mati gitu. Kemudian lapisan dari mukosa itu akan terlepas. Kan kadang ada orang yang berpikiran obat kumur menggantikan gosok gigi. Orang malas gosok gigi terus pakai obat kumur aja biar nggak bau gitu. Oke. Sampai kapanpun kalau seseorang itu tidak gosok gigi setelah makan nih salah satu contohnya, pasti ada makanan, asosiasi makanan yang nyelip di antara gigi. Nah, kalau di antara gigi tidak dibersihkan, ya lama kelamaan juga akan bau mulutnya. Kalau hanya
kumur aja kan nggak ada self cleansingnya seperti apa, kemudian untuk daya pembersihan seperti apa, nggak ada. Jadi obat kumur itu bukan menggantikan gosok gigi. Betul, ya, tapi bisa dilakukan setelah gosok gigi. Menyempurnakan seperti itu. Nah, tadi kan Pak Agus menyebutkan kalau orang tidak gosok gigi setelah makan. Nah, emang gosok gigi itu setelah makan? Oke. Orang itu gosok gigi, kadang ada yang berpikiran gosok giginya itu ya pas mandi pagi sama mandi sore. Oke. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita ya. Banyak. Mungkin lagunya yang salah ya. Lagunya yang salah karena lagunya yang mana? Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Nah, ini ya. Saya nggak nyalahkan ya, saya nggak nyalahkan. Akan tetapi disarankan adalah gosok gigi itu adalah setelah makan. Ya, tetapi ada teori yang mengatakan bahwa setelah makan itu apakah boleh gosok gigi gitu ya. Nah, setelah makan kita lihat karakter makanannya bagaimana. Kalau karakter makanannya adalah dalam keadaan asam, jangan langsung gosok gigi. Salah satu contohnya ada yang suka gitu ya, suka pempek misalnya, itu kan kuahnya asam tuh. Nah, ini kayaknya saya nggak nyebut merek ya. Iya, tapi saya suka soalnya. Nah, dalam keadaan cukanya itu kan, ya kalau dirasakan ya ada asamnya, ada manisnya, ada pedesnya, ada rasa bawangnya gitu ya. Nah, itu disarankan jangan gosok gigi dulu. Karena apa? Di dalam rongga mulut tadi, rongga mulut terutama pada enamel itu masih mengalami apa ya istilahnya, ada sesuatu yang hilang dari giginya, yaitu pada enamelnya mengalami apa ya istilahnya, pelunakan atau dekalsifikasi. Nah, kalau itu digosok dengan sikat gigi, itu pasti akan tergerus gitu. Nah, ini ditunggu dulu ya, kira-kira 30 sampai 60 menit. Jadi dikasih jeda habis makan. Makan jeda dulu kalau makanannya mengandung asam. Gitu. Nah, tapi kalau yang makannya yang biasa-biasa ya menyesuaikan dengan keadaan dari seseorang. Salah satu contohnya, ada yang secara psikis setelah makan kemudian melihat melihat toilet, kamar mandi itu langsung nggak bisa. Nggak bisa. Ya udah dijeda dulu, yang mungkin berangkat dulu ke kantor baru gosok gigi sampai di tempatnya. Atau kadang kan ada orang yang abis makan kalau langsung digosok itu ya bikin kayak mau keluar itu. Gitu kan. Nah, itu secara psikologis kan apa ya istilahnya, tergantung dari ya kembali ke masing-masing. Betul, ya. Seperti itu. Jadi kan kadang ada orang yang bangun tidur langsung gosok gigi juga. Maksudnya belum mandi tuh, tapi bangun tidur tuh memulai hari dengan gosok gigi karena katanya belum fresh gitu kalau giginya belum digosok gitu. Nah, itu sebenarnya juga sebetulnya itu nggak usah dilakukan karena secara malam itu kan sebelum tidur sudah gosok gigi. Oh, jadi gosok gigi yang benar karena sebaiknya kalau paginya itu setelah sarapan, setelah makan ya. Tapi malamnya itu sebelum tidur. Tapi itu pun nggak boleh ngemil lagi. Nah, ya itu PR-nya. Kadang tuh kayaknya sudah mau tidur deh, gosok gigi dulu tapi habis itu masih mampir nyaut apa gitu kan, ngemil. Nah, ada keletihan apa atau roti atau apa. Nah, itu yang istilahnya tergoda, masih ada godaan. Jadi waktu gosok gigi yang baik itu kalau pagi berarti setelah sarapan ya, setelah makan. Nah, nanti sorenya atau malamnya itu sebelum tidur. Jadi setelah itu sudah off. Di mulut itu sudah tidak ada makanan lagi yang masuk gitu ya. Jadi bersih. Oke, jadi terus tadi kan pemakaian pasta giginya udah, terus untuk obat kumurnya sudah dibahas. Nah, orang abis makan nih biasanya kan geli ya. Korek-korek gigi, pakai tusuk gigi. Itu sebenarnya boleh apa enggak sih? Bahaya apa enggak? Dalam penggunaan tusuk gigi ya, namanya tusuk gigi. Tapi kenapa tusuk gigi yang ditusuk gusinya ya? Iya. Kok nggak giginya yang ditusuk gitu ya? Yang ditusuk kan antara gigi dan gigi di atas-atasnya gitu kan ya. Jadi untuk tusuk gigi ini sebetulnya boleh dilakukan. Tetapi untuk gerakannya ya, kalau itu sering-sering dilakukan akan mengakibatkan yang negatif. Salah satu contohnya, sela-sela gigi
ya, antara gigi sama gigi. Itu ada gusinya. Nah, gusi itu kan harus mengisi segitiga penuh di antaranya. Oh, gini ya bentuknya ya. Segitiga. Bisa di ini. Oh ya. Nah, ya. Oke. Nah, boleh. Nah, ini. Nah, ini salah satu contohnya seperti ini. Nah, ini ada sela-sela gigi di sini. Nah, ini ada bentuknya adalah segitiga di sini. Jadi kan gusinya naik gitu ya di antara gigi itu. Ini yang sehat seperti ini. Jadi kalau nanti mendapati gusi yang ada dalam rongga mulutnya itu tidak mengisi penuh di antara gigi, itu bisa dikatakan tidak sehat. Kemudian gusi yang sehat itu tidak menggelembung, tetapi ada jaringan seperti kulit jeruk. Nah, jadi bintil-bintil kecil. Nah, ini namanya stipple gitu. Nah, ini yang sehat. Nah, kalau ini tertusuknya, ini saya bawa tusuk gigi ya. Ini saya buka dulu. Nah, ini kalau ini kena tusuk, nah otomatis di sini akan turun. Oh nah, iya. Kalau kedorong gitu ya. Ketekan. Ya, ini ketekan. Nah, ini akan turun. Nah, kalau bagian dari sela-sela gigi ini turun, maka ada bagian gigi yang tidak ditutupi oleh gusi atau gingiva. Nah, itu bisa menyebabkan sensitif pada daerah tersebut. Nah, karena di sini di gusi itu ada epitel yang mengikat. Kalau epitelnya gusinya kita tusuk, kemudian ini putus, maka ini nggak bisa kembali lagi. Betul. Bisa goyang nggak sih itu gigi? Nah, ini lama kelamaan kalau seperti ini, yang pertama tidak hanya goyang saja, karies. Oh iya, bakteri masuk situ ya, karena ada celah. Betul, ada celah di di sela-sela itu ya, yang harusnya diisi gusi yang ke atas itu ya. Di sini ada leher gigi. Nah, leher gigi ini pertemuan antara dentin dan enamel. Dan ini tidak ditutup oleh gusi atau gingiva, ini bisa terjadi karies di leher gigi. Opsinya kalau nggak ditusuk, diapain bersihinnya? Pakai dental floss. Dental floss itu apa? Benang gigi. Oh, benang gigi. Yang bentuknya itu ada yang gini, terus ada gini, lengkungan gini, ada benangnya di sini. Betul, seperti itu. Itu lebih aman pakai dental floss. Kalau nggak ada yang itu, maka beli yang meteran. Hah? Benangnya meteran? Iya, benang gigi khusus. Oh, benang gigi. Benang gigi. Jangan pakai benang layang-layang, benang layang-layang. Teksturnya beda. Nanti mebur. Teksturnya beda, Kak. Iya, beda. Jadi kalau benang jahit, bayangin saya itu kalau di benang itu ngilu nggak sih? Kayak geli ngilu gitu. Benang jahit itu tajam. Oh. Itu nggak boleh dilakukan. Justru nanti kalau itu dipakai bisa memutus ligamen-ligamen yang ada di gingiva tadi, gitu. Nah, justru kalau pakai dental floss itu kalau nggak ada yang kaitannya tadi, dikaitkan aja di jari telunjuk, kemudian di jari telunjuk, kemudian dimasukkan di gini kan. Ini nanti buat itu yuk, kampanye untuk, maksudnya ya bahwa jangan sering ditusuk di dental floss ini, itu kayaknya belum familiar ya. Betul. Masyarakat ini. Jadi masih, coba kalau kita makan di restoran, yang tersedia di meja apa? Tusuk gigi kan? Iya. Iya, makanya. Jadi karena mahal. Oh, dental flossnya mahal. Ya berbayar aja nanti. Betul. di apa, ditagihkan di tagihan restorannya, makanannya. Tambah gitu, dental floss. PPH gitu ya. Iya, kayak PPN PPH gitu, tapi dental floss gitu kan. Tapi sorry, beberapa dental floss yang ada itu ternyata di ujung bawahnya itu juga runcing. Iya. Nah, itu fungsinya untuk apa? Sama tusuk gigi. Nah, kenapa dia menyediakan itu? Masih memenuhi market demand, karena masyarakatnya masih menginginkan itu. Jadi bukan untuk kegunaan yang lain, memang fungsinya sama seperti itu. Iya, itu. betul. Tapi ya sebaiknya yang digunakan ya benangnya gitu kan. Tapi ya. kalau yang ini kan keras. Oh, tapi kalau yang di dental floss itu bahannya itu kan lembut. Iya, lebih lembut, lebih soft. Plastiknya lebih soft. Ya, jadi kemungkinan melukainya lebih rendah daripada yang bahan kayu gitu ya. Jadi sebaiknya pakai dental floss gitu. Nah, itu yang nanti kapan-kapan harus dibuat itu materi edukasinya ke masyarakat bahwa yuk
pakai dental floss gitu, jangan Gerakan ditusuk. pakai dental floss itu ya. Belum familiar soalnya. Iya, belum Makanya tadi famous itu. pas ketika Pak Agus pakai apa dental floss, apa itu dental floss gitu kan. Mungkin karena saya tidak pernah pakai dental floss ya, jadi belum tahu bahwa oh itu benang Benang gigi. ada Nah, benang gigi. khusus Tahu ya. sih produknya itu, cuman nggak tahu kalau itu namanya dental floss, dan ternyata lebih baik digunakan daripada giginya Tusuk ditusuk-tusuk gitu. Oke, nah tadi sih sudah kita bahas sih sebenarnya waktu menggosok gigi yang benar itu, tapi mungkin bisa lebih ditekesin lagi Pak Agus. Jadi sebaiknya orang itu gosok gigi sehari berapa kali? Dua Dua. kali. Waktunya Pagi setelah makan tadi ya. malam sebelum tidur. Malam sebelum tidur. Berarti malam kalau misalnya udah gosok gigi tapi kecolongan, aduh lapar makan lagi ya, sebaiknya gosok gigi lagi sebelum tidur gitu apa gimana? Betul. Apalagi kalau kelihatan bahwa yang dikudap tadi atau yang dimakan tadi adalah mengandung karbohidrat. Iya. Itu wajib lagi. Mau tidur, aduh ngemil tapi ngemil nasi gitu. Nah, Ya. itu nggak ngemil itu, madang. Iya madang. Itu ngemol. Oke, nah terakhir nih, kita kan sudah berbincang-bincang seputar kesehatan gigi, seputar mitos faktanya. Nah, sekarang tentang sebenarnya cara yang benar untuk gosok gigi itu gimana? Karena, nah sekarang sebagai dosen dan sebagai praktisi gigi gitu, masih banyak kan di masyarakat yang salah cara Betul. gosok giginya. Oke. Gosok gigi itu yang bener gini, apa gini, apa gini. Oke. Gimana? Gosok gigi itu sebetulnya mudah, tapi disepelekan gitu ya. Kenapa disepelekan gitu ya? Oh lah, gerakannya gini aja cukup gitu ya. Nah, sekarang nih, kita praktekkan gitu ya. Bagaimana sih cara menggosok gigi yang baik gitu ya, yang baik. Nah, jadi untuk gosok gigi yang baik itu adalah yang pertama pasti gosok gigi itu mulutnya terbuka ya, mulutnya terbuka. Kemudian dengan seperti ini, agar gusinya itu juga sehat, giginya bersih, sela-sela giginya juga bersih, maka gerakan yang dianjurkan untuk gosok gigi itu adalah separuh bulu sikat ini menempel di gusi, separuh bulu sikat nempel di gigi. Mas Agus, mohon maaf nih sebelumnya. Ya. Bisa ke Oke, para sobat Polkes Baya ya. Oke. Jadi biar nanti yang pinter bukan saya aja yang bisa cara gosok gigi yang benar. Oke. Jadi sebagai contoh ini ya, gigi depan atau gigi anterior nih, bawah nih ya. Jadi separuh bulu sikat kita tempelkan di gusi, separuh bulu sikat kita tempelkan di gigi. Dengan gerakan menuju ke arah tumbuhnya gigi, kita gerakan seperti ini. Nah, begini. Jadi gusi terpijat, sela-sela gigi juga bersih, sela-sela gusi juga bersih, dan kantong gusi itu juga bersih. Iya. Di gusi ini ada kantong gusi, namanya saku gusi. Oke, itu dipijat seperti ini. Biar sisa makanan keluar, kemudian apa yang ada di dalamnya keluar juga seperti ini. Nah, ini separuh membulat kan begini. Nah, begini. Bagaimana dengan yang samping? Sama. Nah, begini. Nah. Yang samping kanan bagaimana? Sama. Yang dalam bagaimana? Sama. Nah, begini. Nah, gini. Ini juga yang kiri ya, sama. Kemudian yang depan bagaimana? Seperti ini. Nah, gini. Ya, gini. Kemudian bagian yang untuk mengunyah bagaimana? Maju mundur. Ya, ini maju yang mundur cantik kayak Syahrini. Ini yang sering dilakukan bahwa semuanya maju mundur, maju mundur, maju mundur. Ini efeknya apa? Efeknya adalah ketika kita membuka mulut pasien, Ibu tolong dibuka mulutnya, Pak mohon dibuka mulutnya. Di leher giginya itu seperti terasah semua. Oh iya, lama-lama terkikis gitu ini ya. abrasi namanya. Nah, kalau seperti ini sensitif di sini gitu ya. Jadi maju mundur itu hanya digunakan pada permukaan untuk mengunyah saja.
Ini di sini, di atas atau di bawah ini. Berarti kalau itu tadi yang bawah kan ke atas gitu. Kalau yang atas berarti ke bawah Sama. gini ya? Gini. Nah, gini sama-sama. Nah, gini ya. Ini sama. Nah, gini. Nah, gini. Ini juga sama. Nah, gini. Yang lain-lain gimana? Sama. Gini. Kan ada nyanyian bahwa bulat. Iya. Nah, gitu ya. Ada di salah satu kartun itu juga edukasinya tuh bulat gitu. Kalau kita lakukan bulat ini, waduh, ke arah mana? Kayak di amplas gitu. Nah, gitu. Gitu ya. Akhirnya. Jadi dengan seperti ini memang ini sepele, tetapi kalau sedikit demi sedikit kita lakukan dengan ikhlas gitu ya akan menjaga kesehatan gigi kita sendiri. Iya, karena gitu. Masih banyak yang salah sepertinya ya di masyarakat. Termasuk saya sih, saya nggak gitu. Nah, terus ini, itu kan tadi separuh di gusi, separuh naik gitu ya? Iya. Nggak sakit kah? Enggak. Dicoba aja. Itu ngefek nggak sih jenis sikat giginya? Kan kalau kita beli sikat gigi itu ada yang soft. Medium, nah gitu-gitu. Orang itu ada yang suka yang soft, ada yang suka yang kasar gitu ya, ada yang medium, ada yang hard gitu. Nah, ini tergantung dari orangnya. Oh, ketahanan dirinya masing-masing gitu kali ya. Tapi dengan seperti ini gerakannya juga nggak kasar gitu ya. Ya halus saja gini. Saya kalau sikat gigi suka yang kasar karena kayak nggak mantep aja. Kalau yang soft itu kayak meleo. Tapi selain kasar dan halus pun ternyata ada sikat gigi yang bergelombang juga. Betul. Tekstur. Itu sebenarnya pengaruhnya gimana sih? Nah, itu bergelombang ini tuh. Sela-sela. Untuk bisa ngisi di Sela-sela. segitiga gusinya tadi ya. Iya, betul. Tapi memang ada, berarti maksudnya ada fungsinya gitu ya gelombangnya itu. Betul. Jadi mungkin lebih baik yang bergelombang. Ya, tapi kadang ada sikat gigi yang kayak gini loh. Ya. Cekung. Nah, itu kenapa? Nah, cekung itu kan sesuai dengan lengkung ininya. Oh, iya. Sebetulnya juga mereka bikin beberapa inovasi tipe juga, betul. juga baik kebutuhan ya. Betul. Seperti itu. Tapi sorry, kalau menambahkan membersihkan lidah itu perlu nggak sih? Sebetulnya perlu juga, Mas. Karena beberapa sikat gigi juga sekarang memfasilitasi Betul. di punggung. Iya. Ini. Di punggungnya. Di punggung ini ada kasar-kasarnya. Iya. Betul. Itu juga penting. Iya. Oh, sebentar. Berarti kan gini. Sikat gigi itu kadang di punggungnya, di pegangannya itu belakangnya kan ada kasar-kasarnya. Nah, ini. Iya itu. Nah, itu tuh ini fungsinya untuk lidah ya. Oh, iya. Kan nggak banyak orang tahu ini fungsinya apa. Ya buat bagus-bagus aja, ada ornamennya, rintik-rintik gitu kan. Boleh. Ya, tapi ternyata ada fungsinya gitu. Iya. Oke, ya terakhir penutup nih Pak Agus, mohon disampaikan kepada Sobat Polkesbaya semua pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Silakan. Oke, para Sobat Polkesbaya semuanya, seberapa penting menjaga kesehatan gigi adalah sangat penting sekali. Jadi orang yang berpendapat bahwa lebih baik sakit gigi daripada sakit hati itu tinggalkan. Karena apa? Akibat dari sakit gigi bisa mengakibatkan banyak penyakit ya. Salah satu contohnya kalau nanti ada lubang gigi di dalam rongga mulutnya, bisa yang pertama adalah bau. Yang kedua adalah kalau bakteri itu masuk ke dalam pembuluh darah kemudian nyantol di jantung, bisa terjadi penyakit jantung. Yang kedua kalau nyantol di otak bisa terjadi stroke. Kalau nyantolnya di bagian saraf punggung itu bisa terjadi LPP. Nah, jadi mulai saat ini dan seterusnya jaga kesehatan gigi untuk kesehatanmu. Iya, jadi untuk kesehatan seluruh tubuh bisa dimulai dengan menjaga kesehatan gigi gitu ya, karena itu sangat berpengaruh. Oke, terima kasih atas kehadirannya Pak Agus Marjianto, sudah berkenan untuk sharing-sharing tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut yang mungkin masyarakat masih banyak belum tahu ya. Kadang masih cara gosok gigi yang benar aja kadang masih ada yang salah. Betul. Gitu ya. Semoga dengan video kita kali ini bisa memberikan informasi yang lebih kepada masyarakat, kepada Sobat Polkesbaya semua, sehingga ke depan bisa lebih baik lagi dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Oke.
Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik-topik seputar kesehatan, menjaga kesehatan yang lainnya. Dari mungkin bidang ilmu yang lain, tetap ditunggu ya. Dadah. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Kakak.